Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Irene Camelia Banggur dari kelas 1C dengan NIM 2103030091 dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku tentang Trump dan politik neo-nasionalisme. Yang pertama, dari nasionalisme ke neo-nasionalisme. Kepresiden Trump dicirikan oleh pluralisasi politik dan keberpihakan yang memberikan begitu banyak makna ideologi neo-nasionalisme. Berdasarkan neo-nasionalisme Kristen dan neo-nasionalisme sekuler, neo-nasionalisme pemerintah Trump bukanlah suatu hal yang baru. Neo-nasionalisme juga mengingatkan kita pada ideologi Kepresiden Ronald Reagan 1981 sampai 1989 yang juga berkembang pada perpecahan politik antara konservatif dan liberal. Beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, nasionalisme konfliktual muncul kembali, misalnya dalam Perang Saudara di bekas Yugoslavia pada 1990-an. Dengan seiringnya waktu, nasionalisme berkembang menjadi neo-nasionalisme yang menggabungkan masalah agama, budaya, dan sekuler. Dan dari situ, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa neo-nasionalisme tidak sama di mana-mana di semua negara. Kita bisa ambil sebuah contoh di negara Eropa, neo-nasionalisme sering kali lebih berfokus pada budaya daripada agama karena bagian yang maju sekularasinya di sebagian besar negara regional. Di bagian yang pertama ini, penjelasannya dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu muncul dan berkembangnya nasionalisme, nasionalisme sekuler dan nasionalisme agama, dan yang terakhir nasionalisme sebab dan akibat. Yang ke-A, muncul dan berkembangnya nasionalisme. Orang-orang Eropa menciptakan masyarakat internasionalisme pada abad ke-19 dan abad ke-20. Akibat dari adanya perolehan wilayah asing yang luas, kekuatan Eropa terutama Prancis dan Inggris berusaha menyebarkan institusi dan nilai-nilai politik mereka melalui kolonialisme dan imperialisme. Tujuan dari itu untuk menyebarkan peradaban mereka dengan meronggong berbasmisme dan mengajar biadab bagaimana menjadi beradab. Tetapi banyak orang Eropa yang percaya bahwa kegiatan pembangunan masyarakat internasional semacam ini tidak hanya sah, tetapi juga diperlukan untuk memungkinkan penyeimbangan kekuatan setelah periode panjang gejolak nasionalis pada abad ke-18 dan ke-19. Upaya-upaya ini jarang disambut oleh elit nasional yang baru yang muncul di Afrika, Asia, dan di tempat lain setelah Perang Dunia Pertama, dan khususnya largely setelah Perang Dunia Kedua, dan kekuatan-kekuatan Eropa secara khusus dilemahkan oleh konflik. Di samping itu, ada juga seorang yang bernama Lin. Ia menjelaskan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, hal disepakati secara luas di demokrasi Atlantik Utara bahwa ada perjuangan baru antara kekuatan internasionalisme progresif yang tercerahkan dan juga dilamakan oleh pasar global atau banal seperti umum Eropa dan kaum nasionalis yang dicemooh sebagai rasis dan proteksionis yang gagal di bawah ekonomi. Ke-B, nasionalisme sekuler dan nasionalisme agama. Proses pembangunan bangsa di negara pasca kolonial berlanjut selama Perang Dingin. Beberapa orang berusaha berkembang untuk menghubungkan secara ideologis diplomatis. Tampaknya bagi banyak orang bahwa Perang Dingin akan diikuti oleh kemenangan universal, demokrasi liberal, gaya barat dan kapitalisme menandakan fase kerjasama baru dalam hubungan internasional, tatanan dunia baru yang berdasarkan nilai barat-barat dengan legitimasi yang meningkat. Namun pada pertengahan 1990-an menjadi jelas bahwa tatanan dunia yang baru yang kooperatif baru didasarkan pada penyebaran nilai-nilai barat yang dirasakan tidak terjadi. Sebaliknya, kekacauan dunia baru berkembang dengan ditandai dengan bentrok serius nasionalisme di beberapa negara terutama bekas Yugoslavia dan Ethiopia satu dekade. Kemudian pada peristiwa 11 September 2021 dengan tegas mengakhiri periode singkat utopianisme liberal internasionalis diikuti oleh perjuangan manikan antara kekuatan daripada yang oleh beberapa orang disebut sebagai penindasan multinasional dan organisasi non-pemerintah.
dan anti-globalis yang menganggap progresif sebagai pendukung kepentingan nasional reaksioner yang mementingkan diri sendiri. Pada peristiwa 11 September menyoroti hubungan agama yang sering erat dengan nasionalisme sekuler. Ini jelas misalnya dunia Muslim Arab seperti yang dicatat WIB 2002, negara-negara kleopatratis yang berakar dangkal memimpin populasi Muslim yang miskin, dan juga pada 11 September menyoroti hubungan yang tidak jelas antara agama dan nasionalisme sekuler. Beberapa sarjana nasionalisme terkenal, termasuk Ernest Genner dan Erich Hobsbawm, tidak memasukkan wilayah ketika membahas nasionalisme. C. Neonasionalisme, sebab dan akibat. Neonasionalisme kontemporer sering menentang kebijakan liberal tentang kesetaraan gender dan imigrasi. Pada tahun 2010-an dan 2020-an, neonasionalis sayap kanan seperti itu memenangkan kekuasaan atau mencapai peningkatan suara yang signifikan di banyak negara termasuk Australia, Brazil, India, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa diantaranya Republik Ceko, Denmark, Prancis, Jerman, Hungaria, Italia, Belanda, Polandia, Slovakia, dan Swedia. Neonasionalis menginginkan imigrasi yang dikontrol secara ketat untuk melindungi dan memajukan budaya atau agama asli bangsa dan menganjurkan peningkatan kedaulatan untuk membatasi pengaruh dan orang-orang asing yang diduga tidak diinginkan. Misalnya Perdana Menteri neonasionalis Hungaria, Viktor Orban, mengacu pada orang-orang dengan cara tertentu dengan pemahaman khusus tentang apa arti terin. Yang kedua, perang budaya dan neonasionalisme. Di bagian ini kita akan membahas tentang perang budaya Amerika Serikat dari waktu ke waktu dan juga menjelaskan tentang isu-isu yang menginformasikan perang budaya juga penting bagi neonasionalisme yang dikemukakan selama kepresiden Trump selama beberapa dekade. Perang budaya yang terjadi pada tahun 2020 berakar pada tahun 1950. Saat itu Christine Reich berusaha membuat kesamaan dan dalam beberapa masalah kebijakan domestik dengan neo-konservatif sekuler. Terlepas dari perbedaan ideologis dan politik di antara berbagai etnisnya, para penganut hak Kristen percaya bahwa sekularisasi tak terhindar mengarah pada sekularisme. Urusan-urusan yang mereka anggap sebagai ancaman nyata percaya bahwa itu secara agresif mengecualikan agama dari ranah publik. Sangat dipengaruhi oleh pola komitmen keagamaan individu dan kelompok yang mendorong diferensiasi agama. Hal ini menyebabkan semakin banyak agama yang masih ada di Amerika Serikat, seringkali dengan perpecahan di dalamnya. Hal ini juga mengakibatkan kesukarelaan agama, yaitu kebanyakan orang percaya bahwa pilihan agama tidak terlalu merupakan signifikan askriptif yang diberikan sejak lahir. Demikian hasil review dari saya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang perang budaya dan neonasionalisme. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu hak Kristen dan perang budaya. Yang kedua, perang budaya dan kemunduran agama sipil. Hak Kristen dan perang budaya. Hak Kristen mencakup pengaruh pemilihannya dengan fokus pada batas-batas dan persimpangan di mana politik dan budaya bertemu. Jaringan institusi budaya, akar rumput termasuk penerbit, firma hukum, stasiun penyiaran, dan program komunitas yang berpusat pada gereja yang telah membantu kelompok-kelompok konservatif Kristen untuk membangun pengaruh politik mereka dari waktu ke waktu. Diamond menyoroti aliansi kanan Kristen dengan Partai Republik, mengidentifikasikan strategi pengorganisasian organisasi nasional yang kuat seperti fokus pada keluarga dan koalisasi Kristen. Gane 2019 mendefinisikan hak Kristen sebagai koalisasi agama dengan tujuan politik. Ini terutama terdiri dari Protestan evangelikal dan Katolik konservatif dan Protestan arus utama. Banyak kulit putih di Eropa berasal dari Protestan Eropa Barat Laut yang berimigrasi ke Amerika Serikat.
Dukungan elektoral Trump sangat bergantung pada Christian Reich pada pemilih utama partai politik dan partai Republik karena alasan ideologis dan budaya. Christian Reich bukanlah sebuah partai, gerakan, atau organisasi. Ini adalah kemitraan longgar dari individu dan kelompok yang bersatu dalam pandangan bahwa fondasi Kristen Amerika dirusak oleh sekularasi dan sangat penting untuk mengembalikan tren ini untuk kembali kepada keyakinan orang Kristen sebagai pendiri nilai Amenca. Dukungan orang Kristen konservatif kulit putih hampir pasti bukan karena religius pribadi Trump atau karakteristik Kristennya yang dapat dikenali. Dia adalah pezina yang telah menikah 3 kali dengan pandangan sebelumnya liberal secara sosial. B. Perang budaya dan kemunduran agama sipil. Perang budaya berkembang dan ide agama sipil yang dulu konseksual menurun. Apa hubungan antara kedua perkembangan tersebut? Untuk menjelaskan apa yang terjadi, penting untuk mengidentifikasi mengapa agama mempertahankan signifitas politik yang jelas di Amerika Serikat. Wall berpendapat bahwa agama itu multifaset, diungkapkan melalui jalur yang beragama seperti dampak nilai-nilai sakral pada prespresi politik, interaksi yang berkenan antara organisasi keagamaan yang kompleks dan badan pengatur negara, peran ketertiban jemaat dalam memobilisasi politik, dan fungsi gereja sebagai sumber daya politik bagi kelompok yang kurang beruntung. Ia menjelaskan perkembangan budaya politik dan sosial Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh